Sebelum malam ia dikhianati, Yesus dengan kerendahan hati yang luar biasa membasuh kaki para muridnya serta menjabu mereka. Sahabat, kisah ini tentunya bisa menjadi penguat bagi kita untuk lebih mau mengenal setiap karakter dan kepribadian Tuhan. Karena dengan mengenalnya, maka akan tumbuh ikatan yang lebih intim lagi antara kita dan Tuhan. Tuhan saja sudah lebih dahulu percaya kepada kita sebelum kita percaya pada diri kita sendiri. Dan Dia selalu menunggu kita untuk mengikutinya. Jadi, adakah alasan bagi kita untuk tidak mendekatkan diri serta lebih intim lagi kepada Tuhan? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Paskah. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan di video pembuka ini bagaimana Yesus memberikan kepada kita satu teladan kerendahan hatinya ya. Bahkan itu hatinya Dia ya. Dengan membasuh kaki muridnya, ini menggambarkan bahwa Yesus rindu untuk kita bisa dekat dengan Dia ya. Iya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah perkataan Yesus tentang keintiman. Nah sahabat yang baik, biarlah hari ini kita membuka hati kita berdoa supaya hari ini kita bisa mengalami satu dimensi keintiman yang baru dengan Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa luar biasanya teladan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya untuk mau membasuh kaki murid-muridnya. Dan inisiatif Yesus untuk mau mendekat dan rindu untuk bisa intim dengan kami. Ya berdoa biarlah hari ini kami membuka hati kami supaya firman Tuhan ini merubah hidup kami untuk kami mau membangun satu keintiman yang baru dengan Engkau Tuhan dan lebih dekat lagi kepadamu. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Dan saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Matius 27 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Dan pada pukul 3 Yesus berteriak dengan suara keras dalam bahasa Aram. Eli, Eli, lema sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini luar biasa ini ya, satu ungkapan Yesus harus terpisah dan dia tidak mungkin dia tidak sanggup terpisah dengan Bapaknya ya. Dan ini adalah momen yang paling sulit dan paling berat, bahkan paling menyakitkan bagi Yesus, sebab dia harus mengalami keadaan di mana dia harus terpisah dari Bapa di surga. Karena dia menanggung seluruh dosa umat manusia, yaitu dosa kita. Sehingga dia harus terpisah dari surga. Dari Bapaknya di surga ya. Wow. Yesus melakukan hal ini di atas kayu salib untuk menggenapi firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 22 ayat 2 ini adalah ungkapan perasaan dan kesedihan Daud yang mendalam ketika dia menghadapi masalah yang berat sehingga dia merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Iya, dan tentunya Daud adalah gambar pribadi yang intim dengan Tuhan ya.
yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu ya, dia tidak mau jauh terpisah dari Tuhan ya. Jadi perasaan dan kesedihan yang dialami Daud inilah yang menggambarkan perasaan dan kesedihan yang dialami oleh kita ya. Oleh karena itu di atas kayu salib Yesus sedang menggantikan posisi kita ini. Bagaimana sebagai akibat dari dosa maka kita harus terpisah dari Bapa di surga. Tetapi dengan Yesus mendeklarasikan Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka Yesus sedang mendeklarasikan pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Sehingga melalui deklarasi ini kita tidak lagi dapat ditolak dan kita tidak lagi terpisah dengan Bapa di surga. Wah, luar biasa ya. Kita tidak lagi terpisah, kita lagi tertolak dan kita bisa dekat dengan Bapa di surga ya. Dan ini adalah perkataan yang keempat dari 7 perkataan Yesus yang terakhir di atas kayu salib. Jadi melalui perkataan Yesus tentang keintiman ini, maka Yesus sudah mendeklarasikan pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Supaya kita sebagai manusia bisa kembali intim dan dekat dengan Bapa di surga. Iya, amin ya. Amin. Kita sangat butuh kita dekat dengan Bapa. Keintiman itu sangat dibutuhkan ya. Sampai Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan? Dia tidak sanggup ketika dia terpisah dari Bapa. Demikian juga kita. Hingga melalui perkataan Yesus tentang keintiman ini, kita kembali diterima. Amin. Kita kembali mempunyai hubungan dan kita kembali dapat intim dengan Bapa di surga. Amin, ya. Dan di dalam Yesus kita sudah tidak lagi ditinggalkan sebagai anak yatim piatu atau orphan, melainkan kita sudah menjadi putra putrinya Allah yang dikasihi oleh Bapa di surga. Wah, luar biasa ya. Kita sekarang sudah menjadi pribadi yang spesial, menjadi putra putrinya ya. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wah, luar biasa, kita bukan lagi yatim piatu ya. Aku datang kembali kepadamu. Jadi di dalam Yesus kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan kita sudah memiliki Bapa yang baik. Yaitu Bapa di surga yang tidak akan meninggalkan kita. Ini penting sekali ya. Kita sudah menjadi keluarganya Allah. Semua jadi satu saudara ya. Satu saudara dan kita sangat dikasih oleh Bapa di surga ya. Melalui perkataan Yesus tentang keintiman ini, maka kita diingatkan betapa besar kasih Yesus kepada kita. Sehingga melalui perkataan Yesus tentang keintiman ini, Yesus sedang mendeklarasikan pemulihan dengan Bapa di surga. Supaya kita sebagai anak-anaknya tidak lagi ditolak dan tidak lagi terpisah dengan Bapa di surga. Amin. Waduh, kita tidak lagi ditolak. Kita tidak lagi terpisah. Kita sudah menjadi satu dekat dengan Dia ya. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, kalau bahasa Inggrisnya, where are you? Wow, itu luar biasa. Tuhan tuh rindu ya. Berarti Allah itu sangat rindu dengan manusia. Benar-benar. Justru dia tanya ya, dia berkata, di manakah engkau manusia? Wow. Luar biasa ya. Allah selalu mencari kita ya. Amin. Dia ingin kita selalu Inisiatifnya selalu dari Allah. Dia selalu ingin intim dengan kita ya. Nah, sahabat yang baik, dosa membuat Adam dan Hawa bersembunyi. Nah, itu dia. Dosa membuat kita jadi bersembunyi juga. Jadi takut dan takut berjumpa dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu sangat rindu untuk bisa kembali dekat, intim dengan manusia. Amin. Oleh karena itu inisiatif untuk mendekat justru datang dari Tuhan yang memanggil, di manakah engkau? Wah, ini luar biasa ya, inisiatif datang dari Tuhan. Padahal Tuhan tahu loh kita jatuh dalam dosa. Maksudnya kan gini, kamu makan apa ya? Kamu salah apa ya? Tapi Tuhan enggak. Di manakah engkau? Dia mencari kita, dia rindu kepada kita. Luar biasa ya. Amin. Jadi
Tanpa penebusan dan kematian Yesus di kayu salib, manusia tidak mungkin bisa kembali dekat dan intim dengan Bapa. Sebab usaha dan perbuatan baik kita tidak dapat membuat kita kembali dekat dan intim dengan Bapa di surga. Hanya oleh darah Yesus. Ingat sahabat yang baik, hanya oleh darah Yesus. Kenapa hanya darah Yesus? Inilah yang mendamaikan kembali dan yang membuat kita kembali dekat dan intim dengan Bapa di surga. Luar biasa ya, darah Yesus membuat kita bisa dekat. Didamaikan kembali. Didamaikan sehingga kita bisa dekat dan intim kembali dengan Bapa. Amin. Dan itu sebetulnya kebutuhan kita sebagai manusia ya. Dan itu juga kerinduan Bapa ya. Jadi melalui renungan hari ini ya, kita diingatkan nih gitu. Apa yang menjadi isi hati Bapa? Bahwa Bapa selalu ingin dekat dengan anak-anaknya, dekat dengan manusia. Amin. Bahkan Bapak ingin intim dengan kita manusia ya. Amin, Nah, jadi sahabat yang baik, saat ini ingatlah Tuhan sangat merindukan kita. Tuhan sangat merindukanmu untuk bisa selalu dekat dan intim denganmu. Amin. Itu sebabnya sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, atau minta didoakan, ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, mari silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Nah, mari kita ambil Alkitab kita mau buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 4, 19, dan 20. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, sahabat yang baik, semua korban-korban binatang pada perjanjian lama adalah simbol dan gambaran penebusan Yesus sebagai korban penebusan yang sesungguhnya. Sebab darah korban binatang tidak mungkin dapat menghapus dosa dan mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa melalui kematian, penebusan, dan darah Yesus kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi kita diselamatkan dan ditebus dahulu, baru kita bisa intim dan mendekat kepada Tuhan. Bukan karena kita berusaha atau berbuat baik dahulu baru kita bisa intim dan dekat kepada Tuhan. Sebab hanya darah Yesus yang dapat membuat kita dapat intim dan dekat dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema perkataan Yesus tentang keintiman. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM masuk, kita akan baca salah satunya ya dari @bondan_apa. Shalom Bapak dan Ibu, saya sering marah kepada Tuhan ketika saya gagal dalam mendapat proyek. Saya merasa sudah berusaha maksimal dan tidak menggunakan cara yang salah. Bagaimana saya seharusnya bersikap? Terima kasih Bapak dan Ibu. Iya, ini juga ya akhirnya jadi marah sama Tuhan, Bondan. Iya, ya. Ini tadi Bondan katakan. Tapi dia jujur, Bondan jujur. Iya, luar biasa loh. Ya, kesel nih, udah begini. Gimana sih, maunya apa nih gitu kira-kira gitu ya. Katakan sering kali marah kepada Tuhan ya. Ketika gagal dalam mendapati proyek.
Iya. Nah hari ini kita panggilnya Bondan aja ya, Bondan ya. Memang kita dalam hidup kan kita seperti sering sekali nggak ngerti ya. Iya. Kita udah lakukan yang benar, caranya juga udah benar. Iya. Tetapi kok gagal ya gitu mendapat proyek itu. Iya. Boleh nggak kita saat ini Bondan berpikir begini? Oh berarti proyek ini memang tidak baik nih. Kalau saya dapat pasti akan berdampak, akan membahayakan atau berdampak yang tidak baik gitu ya. Jadi kita percaya bahwa Allah Bapa kita sebagai Bapa tentunya dia selalu ingin memberikan yang terbaik, bukan yang baik saja. Bahkan dia tahu kalau nanti bisa membahayakan anaknya, gitu ya. Dia tahu, kita nggak tahu. Kita sendiri nggak mengerti. Gitu. Karena ini juga terjadi dalam diri Agus dulu ya. Dia dulu arsitek gitu ya. Banyak sekali proyek yang mungkin ada yang gagal, tapi selalu kami melihat ternyata bersyukur. Proyek-proyek yang gagal itu Tuhan justru menjaga, melindungi dari hal-hal yang lebih buruk lagi. Jadi dia boleh nggak kita bersyukur bahwa kalaupun gagal, kita percaya bahwa Allah sudah akan memberikan kepada kita yang jauh lebih baik lagi. Amin, nah, ketika kita terus mengucap syukur, kita akan memiliki keintiman yang indah dengan Allah Bapa kita ya. Nah, Bondan kan ini Bondan bilang sering kali marah kepada Tuhan. Nah, boleh nggak hari ini jangan marah-marah lagi sama Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik ya. Mungkin juga seperti, ini kayak saya juga nih, saya juga sering marah sama Tuhan. Tapi kita harus berterima kasih untuk kejujurannya. Senang sekali ya bisa Bondan boleh sekarang diganti, jangan sering kali marah. Seringkali bersyukur. Nah, amin. Seringkali percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Yuk kita doa ya buat Bondan dan juga sahabat yang baik yang dalam pergumulan seperti ini. Bapak, kami berdoa untuk Bondan dan sahabat yang baik yang merasa seringkali gagal untuk mendapatkan proyek setelah melakukan hal-hal yang sepertinya tidak salah dan benar semuanya. Kami berdoa biarlah hari ini hatinya Bondan terbuka, hatinya juga para sahabat terbuka untuk bisa mengerti dan menyadari bahwa Tuhan sedang memberikan kepada mereka yang terbaik. Amin. Dan menjaga mereka supaya diluputkan dari rancangan yang jahat. Ya berdoa Tuhan pintu-pintu berkat terbuka untuk Bondan. Amin. Terbuka juga sahabat yang baik. Supaya mereka mendapatkan proyek pekerjaan yang dari Tuhan. Amin. Semua yang bukan dari Tuhan dijauhkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan sendiri akan membuka pintu dan membuka jalan untuk menerima proyek-proyek yang dari Tuhan ini terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengar, sudah membaca juga ya, firman Tuhan tentang kita perlu sekali intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini yang perlu kita ingat supaya kita mengerti arti dari perkataan Yesus tentang keintiman, yang pertama adalah di atas kayu salib, Yesus sudah mendeklarasikan, Eli Eli lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka Yesus sedang mendeklarasikan pemulihan hubungan dengan Bapa di surga, sehingga melalui deklarasi ini kita tidak lagi ditolak dan kita tidak lagi terpisah dengan Bapa di surga. Amin. Dan yang kedua, deklarasi atau perkataan Yesus yang keempat dari 7 perkataan Yesus yang terakhir ini adalah perkataan Yesus tentang keintiman ya. Maka melalui perkataan ini Yesus sedang mendeklarasikan pemulihan hubungan dengan Bapa di surga supaya kita sebagai manusia bisa kembali intim dan dekat dengan Bapa di surga. Yang ketiga, tanpa penebusan dan kematian Yesus di kayu salib, manusia tidak mungkin bisa kembali dekat dan intim dengan Bapa. Sebab usaha dan perbuatan baik kita tidak dapat membawa kita kembali dekat dan intim dengan Bapa. Hanya oleh darah Yesus yang mendamaikan dan yang membawa kita kembali dekat dan intim dengan Bapa di surga. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini kau merasa, aduh Tuhan kok sepertinya jauh ya. Sepertinya Tuhan apa benar ada dalam kehidupanku. Mari kita mau datang kepada Tuhan, buka hatimu. Supaya kita mau mengalami kedekatan itu dengan Tuhan ya. Iya, nah sahabat yang baik, mari percayalah bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu baik dan sangat baik. Tuhan itu setia dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita membuka hati kita dan
Dan persilakan Yesus masuk ke dalam hatimu. Terima dan rasakan pelukan kasih-Nya saat ini juga yang menyembuhkan dan memulihkan hatimu. Terima dan rasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Mari kita datang kepadanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kami sangat bersyukur dan kami sangat bersuka cita. Sebab melalui perkataan Yesus tentang keintiman di atas kayu salib, deklarasi pemulihan dengan Bapa di surga sudah terjadi dan digenapi. Kami percaya bahwa kami tidak lagi ditolak dan kami tidak lagi terpisah dengan Bapa di surga. Di dalam Yesus kami sudah kembali diterima, kami kembali mempunyai hubungan, dan kami kembali dapat intim dengan Bapa di surga. Sehingga di dalam Yesus kami tidak lagi ditinggalkan sebagai anak yatim piatu. Kami sudah menjadi putra-putrinya Allah yang dikasihi oleh Bapa di surga. Dan kami dapat intim dengan Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk